kurang suka dengan orang Jawa. Nangro Aceh tanah rincung, lama lindung Allah, serama Mekah. Fakta, kalau ada yang bilang orang Jawa gampang diterima dimanapun mereka berada. Namun pada kenyataannya, sebenarnya orang Jawa tidak mutlak disukai oleh semua orang di Indonesia. Aceh adalah salah satu daerah yang bisa dibilang kurang bisa menerima orang Jawa. Ternyata hal tersebut ada penyebabnya. Ya, dulu orang Aceh nyatanya sangat menyayangi Indonesia, Jawa khususnya. Namun ada beberapa kejadian di masa lalu yang mengubah ini. Lalu apa yang membuat orang Aceh tidak menyukai orang Jawa? Berikut ulasannya. Sebelum kita lanjut, seperti biasa bagi kalian yang belum berlangganan, silahkan tekan tombol subscribe untuk sama-sama kita menginformasikan kepada yang lain sekilas pengetahuan. Yang pertama, janji kepada rakyat Aceh yang diingkari. Aceh bukanlah daerah yang terjajah. Secara logika mereka sebenarnya dulu bisa berdiri sebagai negara sendiri. Tapi tidak, rakyat Aceh justru memberikan dukungan penuh kepada Indonesia dan kemudian bergabung pula menjadi satu kesatuan. Selain tekad persatuan, latar belakang kenapa Aceh setuju untuk mendukung Indonesia adalah janji presiden pertama kepada para tokoh penting Aceh di masa lalu. Kunjungan Soekarno di Aceh, presiden mempersilahkan kepada Aceh untuk mengatur daerah mereka sendiri dengan sistem hukum memakai syariat Islam. Asal rakyat Aceh yang dikenal garang ketika berperang itu mau membantu perjuangan kemerdekaan. Percakapan antara presiden pertama dan para tokoh Aceh ketika itu sangatlah dramatis. Sayangnya, ketika Indonesia benar-benar merdeka, janji tersebut seolah-olah tidak pernah diberikan. Bahkan di tahun 1951, Provinsi Aceh dibubarkan dan kemudian disatukan dengan Provinsi Sumatera Utara. Kebetulan sekali presiden pertama adalah orang Jawa, itu juga mempengaruhi ketidaksukaan orang-orang Aceh kepada masyarakat Jawa. Yang kedua, Aceh pernah berjasa besar bagi bangsa. Salah satu alasan kenapa eksistensi kemerdekaan bisa terjaga adalah karena adil rakyat Aceh. Ya, mereka pernah patungan agar perjuangan Indonesia bisa terus digulirkan. Bahkan hanya dari mengumpulkan emas-emas orang-orang Aceh, Indonesia akhirnya punya pesawat pertama. Aceh ibarat lumbung emasnya. Indonesia di kala negara masih sangat sulit. Namun lagi-lagi Aceh sepertinya diperlakukan dengan tidak patut. Janji yang tidak pernah diterrealisasi. Hal tersebut sepertinya menjadi sebuah yang menyakitkan bagi orang-orang Aceh. Dan atas alasan ini pula timbul rasa ketidaksukaan kepada pemerintah, khususnya orang-orang Jawa yang mayoritas adalah pembesar negara. Yang ketiga, kisah Daud Bereh yang mengenaskan. Daud Bereh adalah tokoh penting dalam perjalanan sejarah Aceh. Beliau adalah seorang ulama besar sekaligus pejuang hebat yang tekadnya begitu kuat. Karena lewat dirinya lah rakyat Aceh tanpa perlu bertanya langsung membantu Indonesia. Daud Bereh sangat disegani sebagai tokoh pembesar, namun di akhir hidupnya Daud Bereh mengalami banyak kenaasan. Pertama adalah dilumpuhkannya. Ia ketika berupaya mendirikan negara Islam Indonesia sebagai bentuk protes terhadap janji presiden pertama yang tidak terrealisasi. Bagai seperti tidak ingat masa lalu, Daud Bereh diperlakukan seperti orang biasa dan tidak punya adil apa-apa. Peristiwa itu juga sedikit banyak membuat rakyat Aceh merasa jengah. Yang keempat, Aceh dijadikan dom oleh Presiden Soeharto. Lepas masa pemerintahan presiden pertama, Indonesia kemudian dipimpin oleh seorang Soeharto. Presiden kedua ini juga dianggap sebagai biang kebencian rakyat Aceh kepada orang Jawa. Pasalnya, Soeharto pernah menjadikan tanah Serambi Mekah ini sebagai dom, daerah operasi militer. Konflik di Aceh, daerah operasi militer atau dom sendiri dilakukan sebagai aksi munculnya GAM, Gerakan Aceh Merdeka. Soeharto pun bertindak represif dengan mengirimkan tentara dalam jumlah yang lumayan besar. Konflik ini berlangsung cukup lama, mulai dari tahun 90-an dan berakhir di 1998. Korbannya sendiri berkisar sampai ribuan dan umumnya justru warga sipil. Yang kelima, Belanda dan orang Jawa menyerang Aceh. Indonesia boleh terjajah, tapi tidak dengan Aceh. Provinsi satu ini bisa dibilang sebagai satu-satunya daerah di Nusantara yang tak pernah mengalami invasi, baik oleh Belanda atau Jepang. Meskipun demikian, bukan berarti tidak ada upaya penjajahan di tanah Aceh. Hal ini pernah dilakukan Belanda di sekitar tahun 1873 sampai 1904. Pertempuran Aceh dan KNIL. Pada perang ini Aceh mungkin menyerah, namun Belanda sama sekali tidak berkuasa atas tanahnya. Perlawanan terhadap invasi Belanda terus dilakukan hingga negara ini hengkang ditendang Jepang pada sekitar tahun 1942. Lalu alasan kenapa orang-orang Aceh benci Jawa? Fakta, kalau pasukan Belanda yang dibawa untuk menyerang Aceh berasal dari KNIL. KNIL sendiri terdiri dari orang-orang Indonesia dan sebagian besar adalah orang Jawa. Itulah alasan orang Aceh yang mungkin terjadi karena tidak menyukai orang Jawa. Belajar dari sejarah adalah hal penting. Belajar dari kesalahan orang dulu akan membuat kita lebih baik antara Aceh dan Jawa. Meskipun dulu mungkin sempat bersih tegang lantaran kejadian sejarah yang sensitif, ini sepertinya sudah tidak ada lagi. Mudah-mudahan kejadian masa lalu seperti ini tidak terjadi lagi agar bangsa Indonesia bisa benar-benar menjadi satu negara yang solid.